Ketika kontestasi pilkada ada keraguan, apa saya bisa menang? Setiap kali saya mengambil keputusan, saya bisa mendengar suara suami saya seakan-akan marah kalau ini salah. Terus saya sempat berpikir, aduh ini kalau kalah pasti pasti dia marah. Saya pernah berpikir seperti itu. Hai ladies, apa kabar? Selamat datang di podcast Top Woman Talk, sebuah podcast persembahan dari CNBC Indonesia dan juga cuap-cuap cuan untuk perempuan-perempuan Indonesia dimanapun kalian berada. Karena apa? Karena perempuan-perempuan adalah sosok-sosok yang luar biasa. Anda yang punya banyak aktivitas, Anda yang berkarir jadi ibu rumah tangga, apapun itu, pokoknya asal perempuan, pokoknya pasti keren ya. Hari ini bareng Maria Katarina dan spesial sekali karena saya dikasih kesempatan untuk ngobrol sosok yang luar biasa, seorang pemimpin daerah yang juga memimpin wilayah timur Indonesia. Seperti apa sih kekayaan yang ada di sana dan apa tantangannya? Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Shirley Condralao selaku Gubernur Maluku Utara. Halo Ibu Shirley, apa kabar? Halo, baik. Sehat? Sehat. Senang sekali, terima kasih waktunya sudah Makasih. boleh tim cuap-cuap cuan CNBC Indonesia ini untuk bisa hadir di sini untuk ngobrol-ngobrol sama Bu Shirley di sela kesibukannya menyempatkan waktu untuk kita. Sekarang lagi sibuk apa Bu? Sekarang ya seperti biasanya menjalani dua sisi. Di satu sisi menjadi ibu buat ketiga anak saya, dan satu sisi menjadi gubernur Maluku Utara. Jadi bolak-balik antara Maluku Utara dan Jakarta. Bolak-balik ya, karena memang menjadi pemimpin atau menjadi pemimpin daerah sekaligus juga jadi pemimpin rumah tangga ya Bu ya untuk anak-anak. Aku pengen tahu deh Bu, sejauh ini so far seperti apa sih sebenarnya sosok perempuan pemimpin di wilayah timur Indonesia ini, seperti apa sih maknanya bagi seorang Ibu Shirley? Saya adalah gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, dan awalnya ada sedikit penolakan. Setelah berjalan pertama ada banyak yang meragukan, tetapi saya selalu menjawabnya dengan kinerja dan output. Di satu sisi saya menjadi harapan buat perempuan-perempuan di Maluku Utara bahwa jika saya bisa, mereka pun bisa. Di satu sisi juga banyak tantangan, saya harus membuktikan bahwa saya bisa. Ada penolakan, ada keraguan-raguan. Ada penolakan, ada harapan, ada tantangan, ada ekspektasi. Tapi semuanya saya jawab dengan kinerja. Itu lebih kepada karena perempuan atau karena Karena saya yang pertama. Karena yang pertama dan perempuan gitu ya. Karena saya perempuan pertama yang menjadi gubernur di Maluku Utara. Dan di Indonesia gubernur perempuan sampai dengan hari ini hanya 3. Iya, betul. Bukan karena kita perempuan tidak bisa, hanya karena kita tidak diberikan kesempatan saja. Bahkan belum pernah ada calon gubernur yang perempuan. Jadi saya calon yang pertama dan saya juga gubernur perempuan yang pertama di Maluku Utara dan yang ketiga di Indonesia. Yang ketiga di Indonesia. Berapa banyak berarti yang harus diayomi masyarakat Maluku Utara? 1,3 juta. 1,3 juta. Dengan beragam pola pikir gitu ya, harapan gitu ya. Maluku Utara itu suatu daerah yang sangat kaya budayanya dan dari berbagai macam suku dengan cukup keras dan sangat laki ya, sangat terdominasi dengan laki. Tapi saya berusaha sebagai seorang perempuan, seorang ibu, tanpa background birokrasi dan politik, saya menggunakan naluri keibuan, memimpin dengan kasih, menunjukkan bahwa dengan kasih, dengan empati, tetap ada ketegasan, dan pada dasarnya pemerintah dan kepala daerah itu ada kan sebenarnya untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan, kepentingan masyarakat itu bisa terpenuhi. Jadi logikanya semua uang, semua APBD saya manfaatkan yang terbaik untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Seperti kita ngelola rumah tangga lah ya, manajemennya bagaimana betul. Anggaran diberikan suami, kita pastikan rumahnya baik, anak-anak, pendidikan, kesehatan, masa depannya semua baik. Hanya ini di size yang lebih besar. Iya, size-nya lebih besar ya, dengan 1,3 juta ya. Tapi duit itu kan sudah ada. Ya, Kalau saya sudah dari ada background anggarannya. pengusaha kan,
saya harus nyari dulu duitnya baru bisa di-spend. Kalau Mhm. kita dari swasta ya. Mhm, Kalau mhm. di pemerintahan itu ketika kita masuk sudah ada APBD-nya, sudah ada pengalokasiannya. Kita hanya perlu secara bijak menggunakan APBD itu untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dari 1,3 juta masyarakat Maluku Utara. Mhm. Kalau di sana biasanya perempuan-perempuannya paling suka apa? Paling senang apa kalau di Maluku Utara, Bu Sherly? Apa yang biasa Perempuan. dikerjakan di sana untuk mama-mama di Maluku Utara? Perempuan di Maluku rata-rata bekerja ya. Mhm. Jadi rata-rata ada yang jualan nasi kuning, pisang goreng, Mmm. UMKM lah di rumah Mhm, untuk bisa mhm. menambah, pendapatan dari suami. Ada juga yang ASN dan kantoran, yang muda-muda kerja profesional. Pada Mhm, dasarnya hampir sama aja, tidak membedakan antara perbedaan perempuan Maluku Utara dengan Indonesia. Pada mhm, dasarnya yang belum menikah bekerja, mhm, punya cita-cita dan harapan yang tinggi. Ketika sudah menikah, dihadapkan dengan tuntutan ekonomi, ya mereka harus mencari jalan keluar dengan menghasilkan pendapatan tambahan untuk anak-anaknya. Jadi mhm. banyak yang bekerja dari rumah, jualan. Banyak bekerja dari rumah, Mm. UMKM-nya juga sangat UMKM terhidupi ya berarti di dengan Maluku perempuan Utara ya? sebagian besar itu perempuan. Jadi saya selalu bilang perempuan itu tulang punggung ekonomi keluarga di Maluku Utara. Karena mereka harus cari, side hustle buat menambah pendapatan Iya, rumah tangganya, apa yang mhm, bisa dilakukan akhirnya iya, masuklah ke sana gitu ya. iya. Sejauh ini kalau untuk pengembangan perempuan di Maluku Utara apa sih visinya Bu, Sherly so far? Saya punya 3 program prioritas. Yang pertama adalah gratiskan dulu ya pendidikan dan kesehatan. Itu sudah saya lakukan di 100 hari pertama kerja. Mhm, Kedua, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga tidak hanya gratis tapi juga berkualitas dan mhm, terjangkau. Program yang kedua adalah memperkuat kapasitas ekonomi mhm, pemberdayaan perempuan karena perempuan yang berdaya anak terlindungi. mhm, Dan yang ketiga adalah pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak. mhm, mhm. Ini menjadi 3 PR utama dalam 5 tahun ke depan. Oke, dan ini juga yang menjadi visi untuk para perempuan Ya, di Maluku Utara yang Ibu mmm. bawa begitu ya. Ibu sebagai salah satu, dan nomor 3 begitu ya, pemimpin daerah perempuan begitu. Seperti apa sih kemudian Ibu mengajak yuk, masyarakat, Maluku Utara gitu ya, perempuan-perempuan, "Ayo dong kita masuk ke birokrasi, ayo dong kita ikut partisipasi di, politik," gitu loh. Ada Mmm. nggak sih semacam, ajakan gitu ya atau mungkin, meningkatkan partisipasi saja begitu ya, Mmm. walaupun tidak mengajak secara langsung? Saya sih tidak pernah mengajak secara langsung, hanya Mhm, saja sejak saya menjadi gubernur, banyak anak-anak perempuan yang kemudian mulai bermimpi, mulai mulai bercita-cita, mulai berani bermimpi dan bercita-cita bahwa suatu hari mereka pun bisa menjadi gubernur Maluku Utara. mhm, Karena, saya sudah membuka pintu untuk mereka. Saya hanya memastikan bahwa saya berhasil. Ketika saya berhasil dan membuktikan bahwa perempuan bukan hanya menjadi target mhm, pembangunan, tapi juga bisa mengambil keputusan, dan bahwa perempuan pun bisa memimpin dan bisa mengelola APBD dengan baik dan bisa mensejahterakan masyarakat Maluku Utara, maka saya rasa ke depan, perempuan-perempuan Maluku Utara bukan hanya bermimpi, tapi pintu itu sudah dibukakan, mereka tidak perlu gedor-gedor lagi, mhm, mereka mhm, bisa melangkah dengan penuh percaya diri. Jika Bu Sherly bisa, mereka juga bisa. mhm. Iya memang semuanya percontohannya sekarang ada di Iya, Ibu Sherly semua jadi ya. tiba-tiba bebannya menjadi berat, tapi saya rasa saya bisa. Dengan semua dukungan dan doa, saya bisa. Dan saya mau membuktikan bahwa kita perempuan itu bukan tidak bisa, hanya memang Mhm, kita tidak pernah diberikan kesempatan. Kemudian yang kedua, memang juga menjadi gubernur tidak pernah menjadi mimpi saya juga. mhm, Ini, mhm, mhm. karena kejadian 12 Iya, Oktober iya, kemarin. iya. Tapi karena sudah ada tanggung jawab ini akan saya buktikan bahwa kita perempuan pun bisa. Dari awal ketika kampanye saya selalu bilang bahwa yang paling mengerti perempuan adalah perempuan itu sendiri. Betul. Dalam pengambilan kebijakan, perempuan ini kan masalahnya mulai dari rumah, dari dapur, dari pasar, kesehatan, pendidikan. Banyaklah masalah perempuan ini Mhm, yang mhm, dunia tidak mhm, tahu dan tapi semua perempuan tahu. Hanya Tuhan dan doa yang tahu permasalahan perempuan. mhm, Tidak membutuhkan, solusi besar, hanya solusi-solusi sederhana. mhm, Sederhana kita hanya menginginkan anak punya pendidikan yang baik berkualitas, kesehatan terjangkau. Ketika anak sakit kita khawatir, ketika kita sakit sebagai orang tua kita lebih khawatir lagi, mhm, gimana nih anak-anak dirumahkan,
Dan kita hanya ingin menyediakan rumah yang nyaman, yang bersih buat anak-anak. Dan berharap, setelah anak-anak lulus ada lapangan pekerjaan buat mereka, kan sederhana itu. Iya, iya. Dan saya fokus, tahun pertama ini untuk hal tersebut. Setelah kemarin pendidikan dan kesehatan sudah gratis, sudah ada tim yang meningkatkan kualitas, saya mulai masuk ke rumah-rumah ibu-ibu yang belum punya dapur yang layak, belum punya kamar mandi, rumahnya mereka masih tanah, atapnya masih daun, masih bocor, saya perbaiki rumah mereka pelan-pelan. Kemudian, sambil menyiapkan lapangan pekerjaan untuk anak-anak yang akan lulus kuliah atau SMK nanti. Emang kalau perempuan yang memimpin atau menghandle tuh dari A sampai Z ya, dari Kita urusan agak micromanaging ya. iya, micromanaging dari urusan dapur sampai kelangsungan masa depan itu semuanya Ya. difikirkan. Aku pengen denger sedikit sih mungkin share-nya dari ketika kemudian tidak pernah menjadi mimpi jadi gubernur, kemudian harus men-switch itu karena kan secara angka dan data ternyata ibu juga dipercaya sama Iya. mayoritas masyarakat Maluku Utara. Hmm. Itu seperti apa rasanya ya harus kemudian mengubah dan oke, sekarang ternyata tanggung jawabnya ini gitu kan. Dan ketika momen itu walaupun itu sudah terlewati dan ketika ibu mengatakan bahwa saya siap gitu ya untuk memimpin Maluku Utara dan ternyata dipercaya, itu kan berarti ada banyak hal yang harus di-deal-kan di diri sendiri begitu ya. Seperti Ya, apa Bu ketika Sherly? 12 Oktober itu saya kehilangan arah ya. Tapi kemudian terutama anak saya yang pertama, kedua, ketiga datang minta saya untuk melanjutkan. Masyarakat ibu-ibu semua ada sampai kalimat bahwa, "Oh, kalau misalnya Ibu Sherly nggak maju, kita nggak mau milih." Terus ketika saya turun ke lapangan melihat mereka, ada yang menyetop mobil saya tuh sampai guling-guling di aspal. Hanya Oh untuk iya. pengen bertemu dengan saya, berdoa ke saya, banyak yang komen mendoakan saya, menitipkan harapan mereka ke saya, dan ya saya merasa bahwa mereka secara tidak langsung menguatkan saya dan saya merasa saya harus kuat untuk menguatkan mereka. Jadi dengan dasar kita saling menguatkan, saya selalu bilang kekuatan terbesar dari perempuan itu adalah saling menguatkan. Dan semua tindakan kita perempuan itu kan karena cinta ya, karena Iya, iya, kasih. iya. Kita ngurus suami karena kita sayang sama suami, kita dengan segala kesusahan selalu bisa mencari solusinya karena kita sayang sama anak-anak. Jadi cinta dan saling menguatkan menjadi kekuatan saya untuk harus kuat, belajar, bertanya ketika tidak tahu, katakan tidak tahu ketika tidak tahu, dan belajar. Sampai di titik hari ini dari saya tadinya 0, ya sekarang bisa dikatakan saya 50% dalam proses untuk terus belajar. Karena pada dasarnya tidak ada yang tidak bisa selama kita mau belajar. Betul, itu dia ya karena saya nggak kepikiran gitu pada saat momen seperti itu di masa grief moment. Kemudian banyak ternyata orang Iya. yang sangat percaya dengan Bu Sherly dan ya berusaha untuk speedy recovery berarti Ya, ya di saya dalam selalu kondisi bilang itu. opsi saya hanya satu, saya harus kuat. Ketika pilihannya hanya satu, menjadi kuat, maka saya harus kuat. Hanya itu ya, Harus ini. satu-satunya ya. Dan karena sekarang saya sendiri, satu-satunya yang bisa menolong saya hanya saya sendiri. Iya. Dan yang bisa menjaga ketiga anak saya hanya saya sendiri. Ya. Untuk bisa menolong orang, saya harus kuat. Yes. Kuat saja tidak cukup, saya harus tahu. Jadi saya harus belajar. Pada akhirnya bisa jika kita belajar. Ternyata bisa ya sejauh ini ya Bu. Ya. Walaupun masih panjang ya Bu. Masih panjang, masih panjang. Anak-anak seperti apa supportnya ke mamanya saat ini? Ya kalau dikatakan mereka bilang support. Kadang saya suka bilang, maaf ya mami waktunya kurang karena sekarang kan lebih sibuk bolak-balik. Mereka selalu bilang they understand, cuman ya mungkin tidak ideal ya buat mereka, baru kehilangan papanya. Sekarang mamanya yang biasanya ada di rumah selalu pun bisa dikatakan 60-70% waktunya adanya di Maluku Utara, tidak bersama mereka. Bersyukur ada teknologi, kadang bisa video call. Tapi setiap hal-hal momen penting, wisuda, dan ketika they need me, saya ada hadir bersama mereka. Walaupun kadang memang untuk dari bicara waktu memang tidak perfect, tidak ideal.
Tapi ternyata itu justru memberikan support tersendiri ya ke Bu Syarli ya. Ya, apakah saya bisa mencari keseimbangan? Saya tidak akan pernah bisa menemukan keseimbangan yang sempurna ya. Tapi saya akan berusaha selalu hadir ketika mereka membutuhkan saya all out. Karena pada akhirnya semua ini hidup saya ada dan semua yang saya lakukan ini buat mereka. Saya pengen menunjukkan bahwa saya kuat, ketika saya kuat itu pun membuat mereka kuat. Ya, anak-anak pada dasarnya sih emang jadi support system yang paling apa ya, walaupun mereka nggak ngomong oke I support you mom, tapi kadang memang Kadang mereka I just need their hug, and then ya. sometimes they just need me to hug them, as simple as that. Seorang Tapi itu dari recharge my ya? my battery. Iya, kayak dicas lagi gitu ya. Bu Syarli itu orang yang seperti apa sih? Ambisius atau orang yang let it flow? Sebenarnya saya tuh introvert loh, walaupun tidak ada yang percaya. Oh iya? Saya tuh tidak bisa berbicara di publik awalnya. Kalau bicara di publik tuh orang yang introvert tuh tahu ketika berbicara di publik tuh shaking, tangannya dingin, keringetan, kemudian heartbeatnya very ya. fast, kemudian kedengaran dengan suara kita bahwa kita tuh napasnya sudah tengah-tengah ketika kita berbicara. Tetapi mendampingi almarhum selama 5 tahun di Morotai kan sebagai ketua PKK, saya harus bicara juga di publik ya, jam terbang lah ya. Jam terbang dan suami saya orangnya sangat ekstrovert, tidak ada yang tidak bisa, harus bisa. Jadi ya jadi saya memang harus perfect bisa. match ya. Ya. Sangat perfect match ya. Dia tidak menerima kata tidak. Kalaupun ada kata tidak, kembali ke dia tidak menerima kata tidak. Jadi akhirnya jam terbang saya menjadi seperti ini. Jadi masuk ke kategori ya beradaptasi. Tapi saya sangat cepat beradaptasi. Pada dasarnya saya itu fast learner dan saya sangat cepat beradaptasi. Bawaannya memang sudah begitu dari sananya. Walaupun mungkin secara personal sebenarnya sih senang sendirian. Saya juga gitu orangnya ya? sangat logik. Oke. Saya sangat logik. Jadi saya sangat logik, sangat output oriented dan saya kadang bisa memetakan permasalahan dengan sangat clear dan simple. Saya bisa mensimpelkan semua hal yang ribet. Segala hal yang ribet ya. Hal terribet apa yang dihadapi seorang gubernur Maluku Utara saat ini ya? Banyak. APBD saya cuma 3,2 triliun, saya punya hutang 1 triliun, itu udah 30%. Iya. Saya didesak-desak harus segera bayar hutang. Ketika saya harus bayar hutang, artinya pembangunan tuh nol. Ditambah saya dapat surat cinta dari Kemenkeu waktu setelah dilantik, dipotonglah lagi 245, kurang lebih 10%. Udah hutang 30%, dipotong 10%, 40%, dan 60%. Dau saya habis buat bayar belanja pegawai. Saya nyaris tidak punya uang untuk pembangunan, sedangkan janji politik saya banyak. Jadi ya kebetulan karena di swasta juga saya biasanya mengurus keuangan. Jadi ya hutang saya jangka panjangkan, yang pendek saya jangka panjangkan. Di komunikasi aja duitnya begini, adanya begini, bisanya bayarnya begini. Jadi diperpanjang sampai nanti 5 tahun baru bisa diselesaikan. Karena memang kan secara aturan adalah menyesuaikan keuangan daerah. Kemudian dilihatlah yang tidak penting, yang tidak produktif semua dicoret-coret, hasilkanlah program yang penting dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan saya selalu buat kalimat dari Pak Presiden. Saya di sini menjalankan asa-cita dari Pak Presiden Prabowo. Pesan dari Pak Presiden Prabowo adalah semua APBD digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Jadi itu dikembalikan lagi kepada kesejahteraan pokoknya masyarakat. Apapun yang mereka komplain kembali lagi kata Pak Presiden. Kan kata Pak Presiden. Iya, saya hanya menjalankan. Saya hanya menjalankan. Iya. Kalau aku yang lihat Ibu Syarli ini orangnya chill gitu ya, karena memang mudah beradaptasi, fast learner, logic, dan output oriented gitu ya. Kalau kita bicara mengenai output oriented, Maluku Utara dalam angka gitu ya, growth pertumbuhan apa sih yang ada di bayangannya seorang Ibu Syarli? Existing atau nanti? Nanti, karena kan kita berharap di masa kepemimpinannya. Sekarang existing aja kuartal 1 2025 udah 34,6%. By percentage. Base percentage. Target pertumbuhan ekonomi nasional itu setahu saya di 5% ya. Jadi tahun ini kayaknya nyampe udah sih. achieve sih kayaknya ya. Berarti sebenarnya udah gak perlu nanti ya, sekarang aja udah kelihatan gitu ya. Ya mudah-mudahan, ini kan sudah bulan 6 ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Ya by the end harusnya tetap 2 digit. Karena Maluku Utara di 3 tahun terakhir memang udah 2 digit. Cuman tahun lalu itu 13%. Tahun ini dengan kuartal 1 34,6%, ya mungkin sampai dengan kuartal 4 mungkin
antara 27, 30 mungkin. Belum tahu sih, belum tahu. Ini kan kuartal 1. Tapi biasanya kan kuartal 1 itu sulit. Ya, Ketika ya, kuartal ya. 1 aja sudah 34,6%, ya harusnya sampai kuartal 4 harusnya stabil ya. Wah, ini mah langsung kelihatan sih karena udah jelas nih berapa, efeknya gimana, hasilnya Ibu-ibu ya seperti kalau apa. hitung angka cepet kita. Gak boleh ada miss gitu Iya. kan, apalagi kalau ternyata duitnya cuma segini, Iya. bisanya cuma beli ini atau kayak Pengen gini-gini. masuk banyak, keluarnya di sedikit. Iya. Tapi kalau di pemerintahan kita harus keluar semua dan harus cepat karena tergantung penyerapan di masyarakat. Iya. Kalau sekarang ketemu masyarakat di Maluku Utara kan tadinya kan ada yang ragu, ada yang mempertanyakan bisa atau enggak segala macam. Kalau sekarang nih kalau temu warga nih seperti apa Bu Syara? Kan yang milih saya kemarin 51,7%. Dominan, iya. Artinya masih ada 48 yang nggak memilih saya dan meragukan. Maluku Utara itu kan jadi provinsi udah 25 tahun. Kesehatan dan SMA dalam hal ini uang komisinya tidak pernah gratis, 25 tahun. Saya memang perempuan, tapi 100 hari kan gratis. Artinya bisa kalau mau, duitnya ada. 25 tahun nggak gratis, saya 100 hari gratis. Gitu aja deh, Gitu gitu aja. aja. Ini kalau mereka udah datang ngomong panjang-panjang, 25 tahun kenapa kesehatan nggak gratis? Uang saya 100 hari bisa gratis, artinya kan uangnya ada. Mau atau tidak? Oke. Simpelnya kalau cewek udah mau atau tidak kan ya. banyak kok bisa gratis. Ya tinggal bayar. Iya. Duitnya di mana? Ada, efisiensi aja yang balik lagi ke situ ya. Tapi emang bener-bener semuanya kalau namanya kita kerja pakai hati, bekerja untuk masyarakat itu ya udah begitu kan ya sebelum Bu ya. efisiensi itu kan adalah dramanya ya, kan ada Impres 01 2025 dari Pak Presiden. Katanya boleh kita menggeser anggaran. Jadi kita bukan mencoret, kita relokasi anggaran. Kata Pak Presiden, perjalanan dinas, makan minum yang tidak produktif, itu boleh kita geser untuk program dalam 12 OPD untuk ketahanan pangan, penurunan kemiskinan. Jadi semua OPD yang anggarannya banyak, presentasilah ke saya. Programnya saya tanya, ini buat apa, menghasilkan apa. Jadi intinya kalau misalnya anggarannya 1 miliar, tapi kemudian cuman sosialisasi tidak menghasilkan apapun baliknya, dan dia tidak bisa menjelaskan kenapa program itu harus dijalankan, saya coret. Selama itu bukan dak dan itu dau, saya boleh coret. Dari coret-coret itulah dikumpulkan saya kurang lebih kemarin dapat 70 miliar untuk pendidikan dan kesehatan gratis sampai dengan 2025. Ternyata dengan kita cepet lah perempuan kalau cuma cari duit kan. Ini gak usah gini, gak usah. Ini gak penting coret, gak penting coret. Tapi ya memang saya coret rata-rata FGD. Kayak sosialisasi. Contoh kemarin waktu mudik tuh saya ada buat video sosialisasi Google Form. Buat yang mau mudik, kalau misalnya jalannya rusak, berlubang, isi aja form di sini, nama, desa, kecamatan, video sampai lokasinya. Itu karena tadinya Dinas PU tuh minta anggaran 1,7 miliar untuk mengidentifikasi jalan rusak. Menurut saya 1,7 miliar banyak banget. Jadi ya lagi mikir, akhirnya saya bikin video aja sosialisasi. Saya bilang 1,7 miliar nggak usah keluar, tunggu aja habis Lebaran saya udah punya laporan Satu Maluku Utara. Saya punya laporan Satu Maluku Utara 270 laporan, kemudian dari situ kita rumuskan dan semua laporan itu Dinas PU-nya nggak punya. Iya. Dari situ dirumuskanlah, kebetulan jadwalnya memang ada rakor dan musrembang 10 kabupaten kota, dan akhirnya setelah dirampungkan itu masuk ke usulan ke Kementerian PU, jalan provinsi kabupaten 8 triliun. Maksudnya banyak hal dengan digitalisasi kita bisa menghemat gitu kan. Betul. Saya bukannya pelit, bukannya nggak mau, cuman kita tuh kan kelihatan doang kaya, faktanya kita tuh nggak ada duit, jadi jangan sok kaya. Saya suka bilang sama mereka gitu, jangan sok kaya, kita nih banyak utang. Jadi kalau yang nggak produktif itu kita coret, bikin hal-hal yang produktif. Karena kan masyarakat yang memilih saya akan bertanya, itu Bu Gup ngapain aja? Kan juga bertanya, uang rakyat tuh nggak gaji kalian ASN. Kalau kita tidak bisa bikin program yang buat kehidupan mereka lebih baik dan lebih sejahtera, kan mereka nanya, itu mereka gubernur sama pemerintah tuh ngapain? Kan? Oke, ini udah luar biasa sekali. Ini benar-benar nggak ada yang disensor sama sekali ya. Bu Sherly bicara apa adanya begitu ya. Karena memang secara real dan fakta ya saya kerja untuk rakyat dan juga masyarakat ya. Saya bilang saya 5
5 tahun ke depan tugas saya mengadministrasikan, memastikan APBD itu setiap rupiahnya dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itulah saya ada sebagai gubernur. Untuk itulah ASN ada. ASN itu dibayar 1,2 triliun gajinya, itu udah dauh saya 100%, APBD 3,2, 1,2 triliun gaji ASN. Di luar belanja perjalanan dinas, BBM, dan lain-lain. Lah kalau kerjanya nggak buat rakyat lebih sejahtera, ngapain kalian ada? Kan? Ya. Oke. Next, Bu Sherly pengen dikenal jadi orang yang seperti apa sih? Orang kalau mendengar nama Sherly Condra Laos. Sekarang kan bilangnya gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Saya nggak pengen cuma dikenal sebagai gubernur perempuan pertama. Pengennya gubernur yang memberikan perubahan dan dampak. Saya selalu bilang saya datang cuma untuk membentuk fondasi. Membuktikan bahwa APBD ini jika dikelola dengan baik, walaupun salah satu terkecil se-Indonesia cuma 3,2 triliun, tapi saya mau membuktikan bahwa saya bisa buat fondasi pendidikan kesehatan gratis. Kemudian dengan komunikasi baik dengan daerah dan pusat, saya mudah-mudahan jembatan dan jalan bisa terhubung, bisa dibangun dengan baik. Ketika jalan jembatan terhubung, maka terjadilah pemerataan ekonomi karena kita banyak kepulauan. Ketika pemerataan ekonomi terjadi dan logistik cost-nya berkurang, maka nilai tukar petani dan nelayan itu bisa meningkat. 60% kita adalah petani, 20% adalah nelayan, artinya udah 80%. Jika 80% ini nilai tukarnya bertambah, mereka sejahtera. Ya. Tugas saya dari awal saya bilang, saya datang untuk mensejahterakan masyarakat Maluku Utara. Mereka harus cerdas, kemudian mereka sejahtera dan mereka bahagia. Hanya itu sih. Itu sih. Dan orang bisa sejahtera dan bahagia kalau perutnya kenyang, duitnya ada. Iya. Jadi harus nilai tukar rupiahnya ditinggikan, biaya diturunkan, nilai jualnya dinaikkan. Kemudian rumah, kesehatan, pendidikan, pemerintah mengambil alih gratis tapi berkualitas. Kan itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, hitung-hitungan ekonominya memang seperti itu. Kalau itu sudah jalan ya, selanjutnya ya berusahalah sendiri. Kalau mau beli handphone, mau beli yang lain-lain ya berusahalah sendiri. Kita pemerintah hanya memastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Saat ini belum. Oke, berarti dalam proses ya, in progress juga ke sana ya. Ada pesan nggak Bu Sherly untuk perempuan di Indonesia, di luar sana, yang mungkin Bu Sherly sempat tidak terpikir jadi gubernur, ternyata jadi gubernur sekarang, gubernur Maluku Utara. Dipercaya 50% lebih masyarakat Maluku Utara, dominasinya luar biasa, sangat-sangat diharapkan gitu. Nah, mungkin perempuan-perempuan di luar sana punya mimpi yang sama, cuman terkendala banyak hal gitu ya, jadi maju mundur gitu. Nah, ada pesan nggak Bu Sherly? Ketika kontestasi pilkada ada keraguan, apa saya bisa menang? Setiap kali saya mengambil keputusan, saya bisa mendengar suara suami saya seakan-akan marah kalau ini salah. Terus saya sempat berpikir, aduh ini kalau kalah pasti dia marah. Saya pernah berpikir seperti itu. Kemudian setelah saya sudah menang, saya bersyukur. Tapi kemudian saya berpikir, tuh saya ngapain? Saya have no clue, saya nggak tahu saya harus ngapain. Tapi kemudian banyak teman yang menguatkan saya konsultasi, saya berjalan satu step demi satu step, bikin rencana kecil yang kemudian menjadi besar. Intinya adalah ketika kita punya kepercayaan diri, ketika hati kita bersih, ketika kita tidak malu bertanya, ketika kita mau belajar, ketika kita menggantungkan kekuatan kita ke Tuhan, jadi jangan mengandalkan kekuatan kita ya. Ketika kita mengandalkan kekuatan Sang Pencipta, Allah, Tuhan, dan berjalan dengan hati yang bersih, terus belajar, tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Saya ibu rumah tangga, jadi gubernur. Ketika dunia saya terasa hancur dan ada di titik terendah dalam hidupku, hari ini saya bisa berdiri menguatkan orang lain hanya karena saya mengandalkan kekuatan dari Sang Pencipta. Jadi kita perempuan kalau mau dirincikan satu-satu kan banyak masalahnya. Jadi kalau lagi jatuh, capek, istirahat, bangkit lagi. Intinya kalau mau belajar, mau berdoa, mau nanya, enggak ada yang enggak bisa. Ya. Dan Bu Sherly bicara begini karena sudah melewati dan sudah membuktikannya sampai dengan kalau saat saya ini. down, saya suka di kamar mandi depan cermin, kamu harus kuat. Ya, kamu harus kuat. Karena yang bisa menolong dirimu
kamu sendiri. Jadi kamu harus kuat Mhm. ya. Jadi kita jangan play victim, kita jangan mengharapkan orang untuk mengasihani kita, no. We upgrade ourselves. Kita buktikan kalau kita bisa. Mhm. Kadang kita merasa tidak dihargai tanpa kita sadar ketika kita play victim, kita membuat orang tidak menghargai kita. Iya, iya, Jadi iya. kita memang harus kuat kalau tidak mau diperlakukan sebagai korban. And just jangan pernah punya mindset sebagai korban. Mhm. Mhm. Kita yang menentukan masa depan kita dan Mhm. bergantung ke Sang Pencipta. Ya, setuju. Indonesia sudah merdeka, keberagaman, keberdayaan perempuan menjadi warna. Ternyata saat ini mungkin baru 3 pemimpin daerah ya, gubernur di Indonesia. Mungkin next nanti akan lebih banyak lagi karena kita punya banyak pulau, punya banyak provinsi, 30 lebih provinsi kita mungkin bisa Dan sepertiganya aja 10 persyaratannya ya. kan warga negara Indonesia tidak pernah bilang tentang Laki-laki atau gender, perempuan, nggak pernah ya, bilang nggak pernah tentang ya. gender. Nggak pernah laki-laki Warga gitu. negara Indonesia tidak penting apa agamanya, tidak penting apa gendernya, tidak penting dari suku mana, tapi ada aturan usia. Mhm. Jadi dan jangan terlalu dengar apa kata orang, fokus ke diri, self improvement, upgrade diri. Upgrading Kalau diri. kita sibuk apa kata orang, waktu kita habis. Itu dia. Saya suka dibilang, ibu-ibu udah baca berita ini, dia pada suka kirim kan kalau orang ada yang ngomong negatif tentang saya. Saya nggak peduli. Yang penting saya perform. Kan kita harus beradu dengan kinerja dan output. Kalau katanya kan faktanya adalah saya adalah gubernur Maluku Utara. 5 tahun ini saya mengambil kebijakan dan sesuai dengan apa yang menurut saya terbaik. Iya ya. As simple as that. Aku suka nih. Bisa nggak lebih lama lagi podcastnya ya? Yang jelas semua sudah disampaikan oleh Ibu Sherly dari Maluku Utara untuk Indonesia. Tanggung jawabnya banyak, 1,3 juta penduduk Maluku Utara. Sekarang di bawah atau diayomi oleh Ibu Sherly. Mungkin nanti akan lebih besar lagi skupnya gitu ya. Bersiap dengan tanggung jawab yang lebih besar. Dan dengan program-program kerja 5 tahun ke depan Bu Sherly. Terima kasih juga sudah memberikan vibes yang sangat positif di ruangan ini gitu ya. Kita semua tadi yang mendengarkan Ibu ngobrol tuh manggut-manggut, senyum-senyum gitu ya. Karena Ibu sangat memberikan energi yang sangat positif. Terus berdampak untuk masyarakat luas. Terus jadi berkat untuk masyarakat luas ya. Supaya tidak lelah waktu dan kerjanya untuk masyarakat Maluku Utara. Amin. Thank you so much for your time. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak sudah menyaksikan Top Woman Talk hari ini. Saksikan kita terus di cnbcindonesia.com dan juga di YouTube-nya Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @cuap_cuan. Dengerin kita juga di Spotify di Cuap-Cuap Cuan. Maria Katarina dan juga Ibu Sherly pamit. Sampai jumpa.